Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, atas segala kasih karunia berkat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, penyertaan yang sungguh luar biasa yang mengantarkan kami hingga sampai pada saat ini. Kami ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, duduk di hadapan hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dan siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepada kami hati yang bijak, pikiran yang jernih, untuk kami dapat menerima setiap pembelajaran firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita, dengan semangat, sehingga apapun yang dapat kami terima, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pagi ini, tidak hanya membawa berkat, namun dapat mengubahkan hidup kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan bagi Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sertai waktu kami selama beberapa minggu depan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Berkati dan kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, kuasai hati, pikiran kami, telinga kami, supaya terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah Tuhan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Sempurnakanlah segala sesuatunya, sebab Engkau Tuhan Maha Sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Tanggal tengah-tengah kok wis ora semangat iki to. Shalom. Sehat. Sehat. Amin. Sumu. Tapi raund dino wis diudani kok jadi sumu ya. Masih di dalam tema kita pada bulan ini, percaya dan patuh, di mana keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam khotbah pertama saya sampaikan bahwa orang yang percaya akan membuatnya menjadi patuh kepada Tuhan. Berbicara tentang percaya, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini cukup sedih. Kalau saudara mengikuti berita, dan kebetulan semuanya terjadi di Semarang. Beberapa hari lalu, selama 2 hari berturut-turut, terjadi kasus seorang mahasiswi, kebetulan dua-duanya mahasiswi di 2 kampus yang berbeda di Semarang, nekat mengakhiri hidupnya. Beberapa hari lalu, selama 2 hari berturut-turut. Yang pertama, lompat dari lantai 3 atau lantai 4 Paragon. Lantai 4 ya, lantai 4 Paragon. Esoknya ditemukan mahasiswi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan meninggalkan pesan surat di kamar kosnya di daerah Tembalang. Ada banyak simpang siur berita tentang penyebab kematian. Namun pastinya tidak ada yang tahu pasti. Toh mau wawancara siapa yang menjadi korban sudah meninggal dunia. Tapi saya bisa pastikan bahwa setiap orang yang nekat mengakhiri hidupnya pasti dalam keadaan yang tertekan, berbeban berat, yang membuatnya sampai mengalami yang namanya frustasi, depresi, sehingga akhirnya berpikir konyol, berpikir pendek, bahwa tidak ada jalan lain selain mengakhiri hidup, karena dia berpikir sudah tidak ada jalan lain lagi. Nah, apa yang menyebabkan depresi? Apa yang menyebabkan frustasi? Nah, sesungguhnya kalau dijelaskan tentu akan menjadi sangat kompleks dan banyak sekali penyebabnya. Namun kalau boleh saya menyimpulkan, mereka yang depresi, mereka yang frustasi, mereka yang putus asa dalam menjalani kehidupan, sudah pasti
tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melawan berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran terhadap hidupnya. Tetapi sebaliknya mereka dikendalikan, mereka dikuasai, bahkan mereka dilumpuhkan oleh rasa takut dan khawatir itu. Sehingga menyebabkan mereka depresi, mereka frustasi, sehingga putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya. Dan belum selesai berita di situ, beberapa hari setelah, 1 atau 2 hari setelah kejadian itu, istri saya pulang. Yang sebenarnya saya nggak pernah mau dengar ceritanya dia di pekerjaan, karena mesti miris gitu yang diceritakan itu. Nah di ICU itu kan pasti kan ceritanya jadi orang kaya kan gitu loh. Jadi saya itu males sebenarnya. Tapi lagi di rumahnya kadang itu untung gitu. Aku tuh cerita orang gelem ngurungokne gitu. Apalagi kalau ceritanya berkaitan dengan anak-anak gitu. Saya punya anak ya gitu, anak-anak kecil gitu. Pasti kan males gitu saya mendengarkan. Terus saya selalu bilang, saya juga merasa cerita loh. Termasuk saat itu ketika dia cerita waktu itu menjelang akhir cerita, saya bilang, mas silahkan terus deh. Kurang lebih ceritanya, nanti kalau kurang jelas silahkan tanyakan sendiri. Anak cewek usia 10 tahun meninggal di rumah sakit itu, di ruangan itu. Setelah sebenarnya kalau diceritakan terlalu sadis dan cenderung nanti daripada jadi berita, karena pada akhirnya keluarganya sepakat untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum. Tapi ada beberapa hal yang terungkap, yakni bahwa sejak September yang orang tuanya tahu nggak tahu kalau yang sebelum itu orang tuanya nggak tahu. Si anak cewek ini mengalami pembulian. Umur 10 tahun dibully tahu, diejek, dijek, lemu, elek, nah itu dibully. Baik itu verbal, tapi ada juga pembulian yang bentuknya fisik, dijotosi, dikeplak, dihalu gitu. Itu bullying kalau zaman sekarang menyebutnya. Nah singkat cerita ya, anak ini mengalami, menurut keterangan orang tuanya mengalami bullying, mengalami tekanan sejak September. Dan 4 hari sebelum dia dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau makan sama sekali, hanya menyendiri di kamar, nggak mau makan sama sekali. Sampai akhirnya istilah orang Jawa zaman dhisik ususnya muntir. Istilah orang Jawa ususnya muntir, ususnya keles, ya gitu lah, karena nggak pernah makan gitu, nggak mau makan sama sekali. Sampai ada infeksi kalau nggak salah ya, sampai perutnya itu tersumbat itulah, nanti tanya sendiri lah. Sampai perutnya membesar, sempat dicurigai hamil katanya gitu. Karena ada beberapa ciri yang saya tidak bisa sebutkan, nanti silakan tanya lagi ke istri saya di BDSD. Meninggal. Ini membuktikan bahwa rasa takut yang berakibat kepada depresi dan frustasi bisa menyerang siapa saja, termasuk kita. Tidak peduli umur, usia, status sosial, gender. Ketakutan yang berlebih sampai berakibat kepada depresi dan frustasi, ketidakmampuan diri untuk mengendalikan kekhawatiran, itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk juga kita. Nah, seperti yang pernah saya katakan bahwa sesungguhnya kekhawatiran, ketakutan adalah hal yang wajar. Yesus pun dalam kekhawatirannya sebelum dia disalibkan, seperti saya ceritakan kemarin ya, dia berdoa kepada Tuhan sampai keluar keringat dalam bentuk tetes-tetes darah. Adalah satu hal yang wajar ketika manusia itu mengalami ketakutan, ketika mengalami kekhawatiran, ketika hati dan pikiran tidak bisa mengendalikan semua itu hal yang wajar gitu. Rasa takut secara manusiawi dialami semua orang dan bisa terjadi pada kita. Bisa tentang kehidupan, bisa tentang jodoh. Wah, umur gue sampai ini belum nikah dan bla 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 bla. Bisa tentang pasangan, suamiku jengkel nih, istriku jengkel ke.
menjengkelkan sekali, oh anak-anakku dan sebagainya. Bisa juga, dan ini yang umum terjadi, masalah ekonomi. Ya, beberapa waktu sebelumnya ada korban pinjol. Nah ini laki-laki ditemukan mengakhiri hidupnya karena apa? Karena diteror sama apa sih nagih itu apa? Tukang tagih, debt kolektor. Ditagih itu, tombol-tombolnya ditagih, dulu-dulu ditagih karena malu, karena merasa tertekan bunuh diri. Seorang pria karena pinjol. Motifnya ekonomi bisa terjadi, atau orang yang putus asa karena mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang pernah terjadi seperti itu, nekat mengakhiri hidupnya. Atau orang-orang yang takut akan masa depannya, khawatir tidak bisa membesarkan anak-anaknya, khawatir anaknya jadi orang yang tidak berguna. Dulu sekali sering terjadi, ada kejadian seorang ibu yang meminumkan racun kepada anak-anaknya, kemudian dia ikut minum racun dan keluarga lewat semua. Pernah dengar cerita seperti itu? Ketakutan akan masa depan. Nah itu yang pada akhirnya menjadikan ketakutan dan kekhawatiran itu menjadi tidak wajar. Sebab itu waspada supaya tidak dikuasai ketakutan. Nah kalau boleh jujur, seberapa banyak di antara kita yang sudah melakukan apa yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Ya bukan. Mazmur 56 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, kepada Allah aku percaya, aku tidak berapa di antara kita sudah melakukan firman ini? Kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut. Nah lagi-lagi saya katakan bahwa ketakutan itu hal yang manusiawi, ketakutan itu hal yang wajar. Maka orang yang tidak punya rasa takut, ora wedi ngono kene, ora wedi sapa-sapa, kalau menurut saya itu justru tidak wajar. Itu malah berbahaya. Itu malah ada yang tidak beres dalam hati nurani satu balinya. Ya kalau ora wedi karo hukum ora wedi, karo apa boleh? Dosa ora wedi, nah itu kan malah gak wajar. Ya. Jadi ketakutan itu adalah hal yang wajar, tetapi Allah tidak mau setiap kita dikuasai dan bahkan dilumpuhkan oleh yang namanya ketakutan itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tidak dikuasai dan bahkan dilumpuhkan oleh ketakutan. Piye carane? Ben ora sampai ketakutan yang menguasai kita, bahkan melumpuhkan kita, jadi depresi, jadi frustasi, ada yang mengakhiri hidupnya, dan ada berapa ratus, berapa ribu, atau bahkan berapa juta penyakit yang bersarang di tubuh manusia karena terlalu berlebih dalam ketakutan dan kekhawatiran. Supaya itu semua tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Lagu tadi, lagu persembahan, apa? Rasanya kok gantung ya Pak, orang haleluya puji Tuhan, jadi dewe nek api ya. Percaya saja, percaya pasti kita menang. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga membuat kita menjadi depresi dan frustasi? Percaya saja. Pertanyaan selanjutnya, percaya karo apa? Percaya pada hal yang seperti apa? Apakah harus percaya diri atau percaya apa? Nah, buka dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya 10.
Ampun. Ampun. Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-10. Iya, itu sudah ada. Saya akan bacakan, silakan menyimak. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Amin. Amin. Percaya karo. Percaya dalam hal apa? Percaya untuk apa? Yang pertama saya mencatat, percayalah bahwa Tuhan itu menyertai, sebagaimana dalam ayat ini mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Allah yang Immanuel itu akan menyertai setiap langkah kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sedih maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Percayalah, Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan. Amin. Percaya saja. Menyertai setiap perjalanan hidup dari awal sampai akhir kehidupan kita. Caranya, cukup izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Biar Tuhan saja yang memimpin kehidupan kita. Percaya pada pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan terkesan. Kita pernah ngerti bebek diangon? Bebek diangon, angon bebek. Ketika bebek itu diangon mungkin di sungai, di sawah gitu, ketika jamnya pulang sore gitu, sama tukang angonnya mau digapain? Diarah itu. Ana sing saka mburi, saka sate, saka arep diarah iki. Tekan omah apa boten? Tekan omah apa boten? Tekan omah ngopo? Mergo bebek-bebek itu percaya kepada tukang angone, bahwa tukang angone itu enggak akan menyesatkan dia. Ora enak iki bebek provokator, aja melu-melu kae kok dijumutne jurang, ora enak. Bebek provokator ora ono. Wong menungso sing arep provokator itu. Kalah karo bebek. Dan kalau mereka percaya kepada pimpinan tukang angon ini, si gembala bebek ini, percaya mereka. Makanya mereka tidak tersesat. Walaupun ada ratusan bebek jentrek-jentrek di pinggir jalan menuju pulang ke rumah lewat tepian sawah gitu. Orang aneh sih nyelinting apa? Sing selain sing sakarpe dari nyelinting. Mego itu gak ada. Padahal mau sangune tukang angone mau bawa jute kalau jute ya. Tongkat itu besar, jute. Bukan pecut itu sadis. Tidak. Alat gagang play lah. Tongkat kecil. Pucuknya diwenehi kresek disuwir-suwir mau ngene-ngene Pak. Kayak sulak kan. Ora digepuki ndak. Modal itu. Bebek itu malu mengapa? Karena percaya pada pimpinannya. Nah, kita ini manusia yang tentu diciptakan Tuhan lebih mulia dari bebek. Tetapi sayangnya tidak banyak manusia yang percaya pada pimpinan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkahnya, sehingga banyak manusia yang ketika punya masalah mengambil jalan pintasnya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, bukan lari kepada Tuhan, tapi lari kepada hal-hal yang bahkan tidak diperkenan oleh Tuhan. Mengapa? Apa dijual bebek lain? Ada gendok kan malah rezeki itu. Ini menungso sing senengane berontak pada pimpinan Tuhan ini, orang yang rezeki ini gitu. Betul? Percaya saja pada pimpinan Tuhan, maka tidak akan tersesat. Jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri, sebab jika lengah justru akan menjadikan diri kita celah
Dan kepada siapa saja yang menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang ada dalam diri kita ini bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan. Maka nggak usah takut. Boleh takut. Nih ketika Anda sadar, seringkali saya begitu, boleh takut, boleh khawatir. Tetapi ketika Anda sadar, ketika kita sadar bahwa yang apa tuh aku lebih banget nih? Wah, itu dicampur Semarang, blasteran lagi. Kenapa aku lebih banget nih? Kalau radio Tuhan, nah segera sadar bahwa ada Allah Immanuel yang memimpin perjalanan kita, yang menyertai setiap langkah hidup kita dari awal sampai akhir. Maka Anda akan terbebas dari frustasi, depresi, karena percaya bahwa ada Tuhan yang memimpin, yang mengatur kita. Yang kedua, kembali ke dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Bahkan akan menolong engkau. Yang kedua, percaya akan hal apa? Percayalah bahwa Tuhan akan meneguhkan atau bahasa gampangnya menguatkan. Ada Tuhan yang selalu meneguhkan, yang selalu menguatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan aku akan menolong orang mau diparingi kekuatan, neng diparingi pitulungan. Orang pitu setengah loh ya. Lek jare Pak Tuh pitu setengah, pitulungan setengah maksa. Orang Tuhan tidak terpaksa. Cilik baru-baru. Tuhan tidak pernah terpaksa di dalam menolong umatnya yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Maka ketika setiap orang mengalami beban berat, baiklah dia datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Sebab kekuatan itu datangnya dari Tuhan, maka untuk apapun masalah yang sedang kita alami, mintalah supaya Tuhan menguatkan, maka Tuhan akan memberi kekuatan, bahkan menolong di saat yang cukup percaya dan datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena depresi dan frustasi itu, mereka melakukan itu karena terlalu mengandalkan diri sendiri, merasa bahwa dirinya sanggup. Nyatane tidak ada satupun manusia yang sanggup, sekuat, sehebat, semampu, sepintar apapun manusia, tidak akan pernah mampu jika bukan Tuhan yang memampukan. Sehebat, sepintar, sekuat apapun mereka, tidak akan pernah menjadi kuat jika bukan Tuhan yang menguat. Sapiro kuatnya menungso, nanggung beban hidup, menahan beban hidup, seberapa kuatnya manusia. Hilang. Apa yang menjadi penilaian bahwa manusia ini kuat, manusia ini lemah? Apa? Awake gotot, tahu gotot enggak? Gempal. Kayak Pak Bahtiar ngono kae, awake stemet ngono kae. Apakah itu manusia-manusia yang kuat? Wong lanang brewoken, ketok ngeri, kuat. Wanita-wanita perkasa sing piye? Sing iso menek genteng, benane genteng bocor dhewe. Ya, itu ya. Tapi apakah itu yang disebut wanita yang kuat? Apa wanita yang kuat adalah mereka yang bisa cari uang sendiri? Tidak ada manusia yang bisa menjadi kuat
jika bukan karena Tuhan. Jadi manusia yang kuat itu manusia yang seperti apa? Manusia yang mempercayakan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, itulah manusia yang kuat. Manusia yang tidak pernah sombong terhadap apa yang ia miliki. Sebab apa yang ia terima itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Itu manusia-manusia kuat. Karena kekuatan mereka datangnya dari Tuhan, bukan dari kemampuan atau bahkan kesombongan dirinya sendiri. Itu manusia-manusia kuat. Oke? Makanya saya katakan bahwa semakin berat beban kita, yang seharusnya kita lakukan adalah semakin dekat kepada Tuhan, bukan malah semakin menjauh dari Tuhan. Minta. Ini yang seringkali salah. Saya pernah katakan itu dulu sekali. Ini yang seringkali salah. Ketika orang berdoa, ketika punya masalah, apa yang orang itu katakan? Apa yang orang itu minta dari Tuhan? Apa biasanya? Kalau dia punya masalah, ngomong ke Tuhan, berdoa sama Tuhan. Berdoa loh, betul? Nah, kalau aku ngomong ngadu-ngadu sebelum jangan gak dungo. Karena repot. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya beban, ketika punya pergumulan, datang kepada Tuhan apa betul? Doa atau tidak? Berdoa. Apa yang Anda minta? Minta? Ada lagi? Minta jalan? Selesai masalahnya. Ada lagi? Hah? Lagi kembali. Apakah doa yang minta pertolongan itu salah? Tidak. Apakah doa yang minta jalan keluar solusi dari masalahnya salah? Tidak. Tetapi yang lebih tepat adalah Tuhan kuatkan dan mampukanlah saya. Ada banyak orang yang salah dalam berdoa atau kurang tepat. Lah saya sebutnya kurang salah atau dikira Tuhan menilai salah atau benar. Kurang tepat menurut saya. Dalam berdoa, yaitu ketika orang itu berdoa, Tuhan lepaskan saya dari berbagai macam masalah. Tuhan jangan beri saya masalah. Tuhan aku capek dengan masalah. Singkirkan masalah ini salah. Kurang tepat. Salah, kurang tepat. Mengapa? Karena dari setiap masalah itu dapat membentuk setiap kita menjadi lebih kuat. Ada pernah belajar sepeda motor atau cuma sepeda lah? Tiba pernah? Nyerah betul? Ada yang nyerah enggak? Tiba kelaran, nyerah, trauma. Ada yang nyerah kan tidak? Ya, tapi ini ada enggak yang nyerah gitu? Yang tiba terus nyerah. Orang yang menyerah, menurut saya pastikan sampai saya kira itu tempat sepeda atau bahkan nggak itu tempat sepeda motor. Betul. Tapi mereka tidak menyerah, mereka terus kuat. Bertahan. Terus tekan diri kita. Yuramu tempat sepeda, bahkan sepeda motor, tekan diri. Artinya apa? Masalah menjadikan kita semakin kuat. Kalau kita terus mau bertahan dan datang kepada Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan mampukan saya. Ojo ngomong Tuhan lepaskan saya, bebaskan saya. Aku pengen bermasalah, aku capek, jangan. Apakah tidak boleh Pak? Ya boleh, tapi akan lebih baik jika Anda berkata, Tuhan, dengan masalah ini saya percaya semua kepada Tuhan akan menjadi baik-baik saja. Satu hal Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya dalam melewati semuanya. Supaya mau benlah depresi, benlah frustasi. Makanya minta supaya Tuhan memampukan. Dan jangan khawatir, firman Tuhan lagi-lagi berkata, bahkan akan menolong. Tuhan tuh tahu kok seberapa batas kekuatan kita. Dan ketika Tuhan melihat, oh, kau wes ya cukup ya gak kuat. Wes kira saatnya tak tolong. Bila jadi kuat, ya jadi selesai. Dengan masalahmu itu akan membuatmu semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Itu cara kerja Tuhan yang bisa saya pahami. Gak terus Anda merengek Tuhan langsung tolong, enggak. Itu gak akan menjadikan kita dewasa. Padahal kayak Anda punya anak-anak itu, setiap kali mereka nangis ditulung. Mau sekolah, yo tak sekolah. Mau maem, yo tak sama. Jadi apa anak begitu? Jadi apa? Itu
Itu dicengeng. Artinya itu akan menjadi senjata bagi mereka untuk mereka menjadi manja, menjadi anak yang tidak dewasa, tidak tumbuh dengan dewasa. Karena apa? Semua dituruti oleh orang tua. Bahkan orang tuanya kalah kalau anak. Dia kasih beberapa waktu lalu yang anaknya direktur pajak atau pegawai pajak itu ketangkep ngepui anak ewang. Setelah itu muncul video-video lamanya dia, di mana ketika dia ditegur sama orang tuanya, kok gak makan, malah nyentak wong tuane dan wong tuane meneng. Yang ngono tadi. Anak yang selalu di dan itu bukan cara kerjanya Tuhan. Tuhan seringkali menguji dengan setiap masalah itu kita alami supaya menjadikan kita semakin kuat. Dan ketika Tuhan melihat bahwa kita sudah gak kuat, Tuhan pasti akan Yang ketiga, apa yang harus kita percaya supaya kita menjadi kuat, supaya kita tidak mudah depresi, supaya kita tidak mudah frustasi? Percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Seperti ayat firman Tuhan ayat 10 ini, kalimat yang terakhir berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Lagu apa nih? Bukan lagu yang sebelah tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, yang tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya jatuh, ayo bangun benar. Karena jatuh bangun dalam kehidupan itu hal yang wajar. Setiap orang pernah mengalami ada posisi di bawah, ada posisi di atas. Setiap orang pernah mengalami kejatuhan, baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, atau dalam hal apapun. Setiap orang pernah mengalami kegagalan, tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan, seperti kata Yesaya tadi katakan, ada tangan Tuhan, tanganku akan memegang engkau dan memberikan kemenangan. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sebab tanganku tidak kurang panjang di dalam menolongmu dan telingaku tidak kurang tajam di dalam mendengarkanmu. Tangannya Tuhan yang terima nulung awake dhewe, kita semua turah-turah. Maka ayat itu katakan, tidak kurang panjang tanganku untuk menolongmu dan telingaku tidak kurang tajam. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan kok tidak pernah mendengar doaku. Salah, sesat itu. Karena firman Tuhan katakan, telingaku tidak kurang tajam. Tapi kenapa doaku tidak dijawab? Tuhan kurung maya. Atau mungkin sudah dijawab, kita yang pura-pura tidak dengar. Ada banyak orang yang ngeyel. Tahu ngeyel? Yang ngeyel wis dijawab orang karo Tuhan, lho jek ngeyel. Tapi Tuhan. Itu jenenge wong ngeyel. Bar ngono terus ngomong, Tuhan kok ora jawab doaku. Salah. Sampun dijawab boten. Ning tetep anak-anak Pak tumbas es ya, jangan barusan sembuh. Wes dijawab lah. Budal dhewe itu Pak peda tuh es dulu itu. Tahu ya, karena aku udah di-play dia. Itu manusia itu kadang kayak gitu. Kowe dijawab ojo, ning ngeyel. Mengapa? Karena jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan pengennya. Setelah itu salah ke Tuhan gak jawab doaku, salah. Sampun dijawab boten.
Ojo yo nduk, gitu dong. Ojo yo le ning ngeyel. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk maka apapun yang menjadi masalah, beban hidupmu, saya tidak tahu seberapa beban berat yang sedang Anda terima saat ini. Saya tidak tahu, saya bukan Tuhan. Anda yang tahu. Dan tidak bisa saya menghakimi atau orang lain menghakimi Allah untuk sepele. Tidak bisa. Ingat, setiap masalah berat menurut yang menjalani. Orang iso kita nyepeleni, Pak Ripko ngono ya. Lewat dia orang karuan, jajal ini posisi Pak Ripko. Terus untuk kuat. Ya pada sebaliknya kalau Pak Ripko, Pak Tuk enak. Jajal lewat posisi Pak Tuk, kan? Kuat. Tetapi apapun yang menjadi beban hidup kita saat ini, panjenengan dan saya saat ini, percayalah pada tangannya Tuhan yang akan selalu menyertai, yang akan selalu menguatkan dan menolong kita tepat pada waktunya, yang tidak akan membiarkan kita jatuh sampai Jadi pertanyaannya saya balikan lagi ke atas. Piye carane ben ora depresi? Piye carane ben ora frustasi? Piye carane ben ora putus asa? Jawabannya adalah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah percaya kepada Tuhan, asah imanmu menjadi amin, supaya apapun yang kita lakukan itu selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk apapun masalah panjenengan saat ini, jujur saya tidak tahu. Kalaupun ada yang cerita, ada yang curhat, saya yakin belum dan bahkan tidak akan 100% diceritakan. Ada yang namanya privasi dan saya menghargai itu. Tapi saya mau katakan, untuk apapun yang sedang Anda alami, percayalah saja kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan dan bahkan menolong kita. Dan tangan Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita jatuh sampai dengan tangannya sendiri Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus memberkati kita juga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya menguatkan setiap hidup kami, mengasah iman kami kembali kepada Tuhan, supaya semakin hari kami semakin percaya, semakin patuh pada apa yang Tuhan katakan kepada kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Karena hamba-Mu tahu, hamba-Mu ini lemah, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Hamba mohon kepada Tuhan untuk memberikan berkat hikmat, marifat kepada jemaat-Mu khususnya dari tempat ini dan atau siapa saja yang mendengarkan video khotbah ini. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuatkan kami, mampukan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin tangguh, semakin hari semakin percaya dan patuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.